Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan serta menjelaskan hasil penelitian kami dengan tema kesehatan clean water and sanitation. Masing-masing dari kami mempunyai 3 judul, yaitu yang pertama, analisis tingkat kekeruhan air sumur di Cimahi menggunakan algoritma support vector machine. Dan yang kedua, evaluasi tingkat kekeruhan air sumur di Cimahi menggunakan algoritma SPM. Dan yang ketiga, investigasi tingkat kualitas kekeruhan air sumur di wilayah Cimahi dengan algoritma SPM. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Anggi Renata Agusti dan ada dua rekan saya yang bernama Trisha Nurmayanti dan Fadila Fatma. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Cimahi yang mengalami kendala terhadap air bersih karena mayoritas penduduk Cimahi menggunakan air sumur sebagai sumber utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena terbatasnya layanan perusahaan daerah air minum yang biasa disebut sebagai PDAM. Di kota ini akibat kelangkaan pasokan air baku. Cimahi masuk ke dalam zona merah disebabkan oleh eksploitasi air tanah yang berlebihan. Eksploitasi ini disebabkan oleh industri dan masyarakat, serta terjadinya alih fungsi menjadi kawasan beton, sehingga memicu prediksi krisis air pada tahun 2030. Air yang tersedia pun tidak menjamin kebersihannya. Untuk itu, perlu adanya perhitungan standar kualitas air sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengimplementasikan metode SPM dalam klasifikasi kualitas air sumur di Kota Cimahi dan dilakukan evaluasi terkait hasil dari klasifikasi tersebut. Adapun dua penelitian terkait, yang pertama yaitu klasifikasi air sumur di Jakarta dengan algoritma random forest oleh Muhammad Malik Mutofar Aryansyah Fadila pada tahun 2022. Penelitian tersebut menghasilkan presisi 0,82% dan sensitivitas 0,83%. Dan yang kedua, klasifikasi air bersih dengan metode Night Bayes oleh Sutisna dan Mirsandi Nazar Yuniar pada tahun 2023. Penelitian ini dalam memprosesinya menggunakan rapid miner dengan menghasilkan akurasi yang cukup baik, yaitu sebanyak 97,35%. Selanjutnya ada penjelasan mengenai algoritma SPM, yaitu untuk mengelompokkan data dengan menggunakan ruang fitur berdimensi tinggi dan fungsi linear. Fungsinya itu yaitu untuk mencari pemisah terbaik antar kelas data, di mana pemisah dianggap optimal ketika memiliki margin terbesar terletak di pusat antara dua vektor dari kategori yang berbeda. Berada di titik tengah keduanya, algoritma SPM ini dirancang untuk mencari hyperplanes optimal yang berfungsi sebagai pemisah antar dua kelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadila Fatma. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Di sini ada 4. Yang pertama, analisis dan pengumpulan data. Yang kedua, prapemrosesan. Yang ketiga, melatih model SPM. Lalu yang keempat ada evaluasi. Analisis di sini menggunakan studi literatur dengan topik air bersih dan sanitasi, serta terkait klasifikasi kualitas air menggunakan Google Cendekia. Lalu pengumpulan data di sini itu menggunakan Open Data Cimahi tahun 2018 sampai 2022. Selanjutnya ada prapemrosesan. Di sini ada imputasi data. Untuk menggantikan nilai yang hilang, NaN atau tidak valid dengan nilai yang dapat diterima atau memadai. Pada penelitian ini, teknik imputasi data menggunakan nilai rata-rata pada nilai yang hilang. Lalu ada pembuatan label. Dilakukan dengan sebuah percabangan mengikuti Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan dua label, yaitu keruh dan tidak keruh. Yang ketiga ada penskalaan fitur. Digunakan untuk mentransformasikan nilai data ke dalam rentang nilai baru. Bertujuan untuk mencegah fitur dengan nilai yang lebih besar mendominasi fitur yang memiliki nilai lebih kecil. Pada penelitian ini menggunakan fungsi standar scalar untuk menskalakan kolom-kolom numerik tertentu.
Lalu yang terakhir ada oversampling. Menggunakan semut yang bertujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan jumlah distribusi dataset pada kelas minoritas dengan cara mensintesis dataset minoritas sehingga jumlahnya menjadi sebanding dengan jumlah dataset pada kelas mayoritas. Lalu ada melatih model SVM. Model SVM diinisialisasi mencari parameter terbaik menggunakan GERT CV. Alat pencarian hiperparameter yang mencoba berbagai kombinasi nilai hiperparameter untuk menentukan kombinasi terbaik yang mengoptimalkan performa model. GERT parameter yang dieksplorasi mencakup nilai-nilai untuk parameter C, penalty, parameter of the error term, gamma, kernel coefficient, dan jenis kernel linear atau RBF. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Trisha Nurmayanti. Selanjutnya dilakukan evaluasi dengan pengujian terhadap model yang telah dibangun. Pengujian ini bertujuan untuk menilai kinerja model dengan menggunakan data uji yang telah dipersiapkan sebelumnya. Evaluasi model melibatkan akurasi dan classification report yang mencakup precision, recall, dan F1 score untuk setiap kelas. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Seperti yang terlihat di gambar, ini merupakan hasil dari pengelompokan label di mana 57,7% merupakan data tidak keruh atau sekitar 94 data, sedangkan untuk 42,3% merupakan air keruh atau sekitar 69 data. Lalu selanjutnya ada evaluasi yang mana dari hasil klasifikasi air sumur menggunakan SPM menghasilkan akurasi yang cukup baik yaitu 94%, di mana untuk label tidak keruh menghasilkan precision 90%, recall 100%, dan F1 score 95%. Sedangkan untuk label keruh menghasilkan precision 100%, recall 86%, dan F1 score 92%. Selanjutnya ada kesimpulan dari penggunaan algoritma SVM dengan praproses data dan teknik oversampling berhasil menghasilkan model klasifikasi kualitas air sumur di Cimahi dengan akurasi sebanyak 94%. Ini artinya efektif dalam mengidentifikasi kelas minoritas berdasarkan parameter kekeruhan, namun pengembangan selanjutnya dapat mempertimbangkan penambahan fitur atau algoritma tambahan untuk meningkatkan ketepatan secara lebih komprehensif. Sekian penjelasan dan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.